لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Kifah channel yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita dalam edisi Anda bertanya, kami menjawab. Kita menemukan lagi ada pertanyaan yang muncul di channel kita, ya. Dan seperti biasa, karena kita sudah berjanji akan menjawab, ya, maka kita akan coba jawab, ya, dengan kemampuan kita. Dan tentunya ini tidak semua pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita jawab, ya. Kita hanya akan menjawab di sini pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan materi dari konten-konten kita di dalam video-video kita di Kifah channel. Baik, ini masuk pertanyaan yang datangnya dari, ini saya bacakan, @user CB5RJ3NC9N. Rumit namanya. Nah, di sini dibacakan, ya. Tadi sekilas narasumber menyampaikan dalil wajibnya khilafah dari hadis tentang baiat khalifah. Kalau dalil dari Al-Quran, bagaimana penjelasan tentang wajibnya khilafah, Ustaz? Ya, memang dia Al-Quran itu dia adalah sumber, ya, sumber dalil utama, ya, bagi kita kaum muslim. Sehingga kemudian kita akan berupaya untuk mencari tentang segala sesuatu dalilnya dari Al-Quran. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sangat wajar, ya, ditanyakan, karena memang Al-Quran itu adalah sumber dalil, ya, sumber hukum kita untuk menentukan hukum bagi suatu benda ataupun hukum dari suatu perbuatan. Tapi sebelum kita mencari di dalam Al-Quran tentang sesuatu, kita harus terlebih dahulu memahami Al-Quran itu apa sih sebenarnya, ya. Al-Quran itu tuntunan betul, ya, petunjuk betul, ya. Segala sesuatu, petunjuk segala sesuatu betul, ya. Karena dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-An'am ayat 114, ya. Dia berbunyi di situ, afa ghairallahi abtagi hakaman wa huwa allazi anzala ilaikum kitaba mufassala, ya. Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan terperinci, ya. Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu terperinci, berarti bisa dong. Apapun yang kita ingin cari di sana harusnya ada, ya, harusnya ada. Ya. Nah, tapi kemudian apa yang disebut terperinci di sini, ya? Kalau dia terperinci itu dalam artian segala apa yang kita temukan di saat ini, bahkan nanti di masa depan, nanti sampai yaumil kiamah, nanti muncul masalah-masalah baru, muncul perbuatan-perbuatan baru, muncul barang-barang atau benda-benda yang baru, apakah bisa kita cari dalam Al-Quran, ya? Nah, seperti umpamanya kita sekarang ada handphone, ya. Bagaimana hukumnya handphone dalam Al-Quran? Gak mungkin kita mencari itu dalam Al-Quran ada menjelaskan tentang handphone, karena hakikat dari handphone itu belum ada, ya, di saat Al-Quran turun. Berarti nggak benar dong Al-Quran itu terperinci. Bukan demikian, ya. Karena ini
Allah ya menyampaikan. Berarti dia benar, pasti benar. Al-Quran terperinci. Tapi terperincinya di mana ya? Terperincinya Al-Quran itu memperinci segala benda dan segala perbuatan dari sisi kriteria. Ya. Sehingga kemudian di masa-masa sekarang, walaupun ada benda-benda, banyak perbuatan, banyak benda yang dulunya di masa Al-Quran turun itu tidak ada, kita tetap bisa mencarikan hukumnya, dalilnya dari Al-Quran. Walaupun di situ tidak disebutkan benda itu ya, seperti handphone tadi ya, nggak ada disebutkan tak mungkin ada dalam Al-Quran ya. Apakah Allah tidak tahu nanti bakal ada handphone? Pasti tahu ya. Tapi kalau disebutkan dalam Al-Quran itu handphone, kaum muslim atau bangsa Arab di masa itu nanti akan kesulitan memahami ini. Apa ini? Ya. Nah, jadi tentu yang disampaikan di situ apa-apa yang memang sudah ada di masa tersebut ya. Masa tersebut. Oke, jadi itu ya. Jadi kita melihat begini ya. Sehingga kemudian ketika kita mencari sesuatu dalil di sini, kalau kita temukan dia dari sisi kriterianya saja, itu sudah dalil. Itu sudah dalil. Tidak perlu dia harus ada ditemukan kata itu. Itu sudah dalil. Nah, kita coba melihat di dalam Al-Quran ya, kata khalifah atau khilafah itu ada, kalau dari segi kata ada, masih ditemukan. Alhamdulillah. Nah, itu dia, karena dia di sini kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ya. Imam Al-Qurtubi ya, ketika mensarah atau menafsir ayat tersebut, beliau berkata, wahajihil ayatu aslum fi nasbi imami wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta'u litajtami'a bihil kalimah wa tunaffidha bihi ahkamal khalifah. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini adalah dasar dalam pengangkatan seorang imam atau khalifah yang itu didengar oleh seluruh kaum muslim dan ditaati agar terjadi kesatuan pendapat umat dan agar dapat diterapkan hukum-hukum khalifah. Ya. Hukum-hukum khalifah itu dia adalah hukum-hukum Islam ya, hukum-hukum Islam. Dia disampaikan ini ada di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamul Quran ya, juz 1 halaman 81. Ini dari Imam Al-Qurtubi ya. Berikutnya di dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum ya. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ya. Di sini dia Syekh Ad-Dumaizi ya berkata tentang ini ya. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kaum muslim ya, ini kita bacakan yang ininya aja, untuk mentaati ulil amri di antara mereka ya. Anallaha subhanahu aujaba 'alal muslimina ta'atan ulil amri minhum wa hum a'immah ya. Jadi mereka itu ulil amri itu adalah imam ya, imamah itu salah satu sebutan yang sama dengan khalifah ya. Wal amru bi ta'ati dalilun ala wujubi nasbi waliyin amri ya. Jadi perintah untuk mentaati ulil amri itu adalah dalilnya untuk mengangkat amri ya, ulil amri ya. Ketika memang
kita harus taat kepada sesuatu, nggak mungkin kita taat kepada sesuatu yang tidak ada. Jadi ketika kita diminta taat kepada sesuatu, maka yang harus kita taati itu harus ada. Ya. Nah, itu dia kira-kira gambaran dari ini yang disampaikan oleh Syekh Ad-Dumaiji. Ya. Ini di dalam Al-Imamah Al-Uzma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah, halaman 47. Ya. Jadi di situ terlihat bahwa perintah mentaati ulul amri itu mengendaki adanya perintah untuk mengangkat dulu, ada dulu ulil amrinya itu ya. Jadi perintah ini menunjukkan wajibnya mengangkat imam atau khalifah bagi kaum muslim ya. Fadalla ala anna ijada imamil lil muslimina wajibu alaihum. Jadi wajib ya, di sini dia ada wajib dari ini ya. Padahal tadi kalau kita lihat dia di sini, dia ini tidak menyebutkan tentang bahwa yang ulil amri itu adalah khilafah. Ya. Jadi tentunya di sini dia ini para ulama tadi itu ketika mereka sampai pada kesimpulan itu, mereka ada tolok ukur ya, ada tolok ukur kriteria ulil amri itu sebagai apa sih yang disebut ulil amri dalam Islam. Ya. Maka mereka mengatakan bahwa ulil amri itu tadi itu ya adalah khalifah ya, khalifah itu adalah pemimpin negeri yang disebut daulah khilafah. Nah, ini mungkin kemudian ketika melihat ayat-ayat lain, firman-firman Allah lain, kita melihat ya di dalam surah Yusuf ya, surah Yusuf ayat 40 ya. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Ya. Jadi hak membuat hukum itu atau keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah ya. Keputusan kalau hukmu itu dia ya bisa keputusan, bisa membuat aturan-aturan ya, aturan-aturan. Ketika seseorang membuat aturan berarti dia sudah memutuskan sesuatu ya. Dan ini ya, dan ketika kita melihat inil hukmu illa lillah, maka kita melihat bahwa jika tadi ada sudah kewajiban mengangkat seorang ulil amri yang kita ketahui, maka ulil amri itu harus dia sejalan dengan perintah Allah, yaitu dia harus berhukum dengan hukum yang datangnya dari Allah. Ya. Inil hukmu illa lillah. Ya. Kalau dia berhukum dengan yang lain, bentuk yang lain, dari sumber yang lain, apapun itu, berarti dia tidak sesuai dengan syariat. Ya. Dan itu tidak masuk dia dalam kategori ulil amri. Ya. Ulil amri. Jadi di sini terlihat ya, kata-kata firman Allah, inil hukmu illa lillah itu adalah sesuatu kriteria yang harus ada di sebuah negara. Ya. Bagi kaum muslim tentunya ya, bagi kaum muslim harus ada dalam negara ya. Dan ketika makanya ketika kita bicara tentang Al-Quran itu kan dia tidak berdiri sendiri ya. Al-Quran itu ada di situ penjelas dari Al-Quran, yaitu dia dari Rasulullah ya. Bagaimanakah bentuk negara yang kemudian di dalamnya bisa diikuti perintah Allah, inil hukmu illa lillah ya. Itu adalah negara yang dicontohkan atau didirikan oleh Rasulullah di Madinah ya, yang kemudian diikuti oleh para khulafaur rasyidin dan para khalifah berikutnya yang begitu banyak ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian ada lagi semacam teguran dari Allah ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 50 ya. Afa hukmul jahiliyati yabghun ya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki ya? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ya?
Dan ini sejalan dengan tadi ya, sejalan dengan tadi. Kenapa Allah mengatakan harus dari Allah hukum itu? Karena ini pasti Allah itu adalah sebaik-baik pembuat hukum ya. Maka di sini di dalam di dalam ayat ini di sini hanya dua jenis hukum ya, yang ini ya, yang terlihat ya. Satu hukum jahiliyah, satu hukum yang bima anjalallah ya, yang datangnya dari Allah. Ya. Maka ini juga kriteria dari sebuah negara yang mengikuti perintah Allah ya, yaitu khilafah ya. Tentu itu khilafah. Karena ini diikuti di dalam negeri khilafah biar mulai dari semasa Rasulullah sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya ya. Mereka tidak ada mengambil hukum-hukum lain selain hukum Allah. Karena mereka taat bahwa dan mereka yakin ya. Sini ada yukinun gitu kan, yang yakin. Mereka yakin bahwa hukum Allah itu jauh lebih baik dari hukum-hukum apapun ya di muka bumi ini. Ya. Kemudian ada lagi dia di dalam surah An-Nisa ayat 141 ya. Di sini disebutkan dia di akhir ya, di akhir surah disebut wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila ya. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan atau menguasai orang-orang mukmin. Di sini disebutkan lan ya, ada sini kata lan. Lan itu tidak akan ya, tidak akan artinya tidak akan pernah. Tapi faktanya sekarang ya kita umat Islam bukan saja dikalahkan, kita dikuasai, dijajah, dipaksa kita, ditekan kita agar di negeri-negeri kita hukum-hukum yang berasal dari orang-orang kafir itu yang kita ikuti sekarang ya, seperti sekularisme, demokrasi, itu semua berasal dari mereka ya, bukan berasal dari Allah ya. Jadi di mana di sini persoalan ini ya? Padahal Allah sudah menjanjikan tidak akan pernah. Tidak akan pernah ya. Apakah Allah yang bohong? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi di sini sebenarnya Allah itu menjanjikan sesuatu kepada manusia atau kitalah umat Islam itu ada sesuatu yang dijanjikan yang memang dia langsung kita dapat. Tapi ada sesuatu janji juga dari Allah yang itu dia di situ dibutuhkan ikhtiar kita untuk mendapatkannya. Seperti umpamanya rezeki ya. Rezeki ya dijamin Allah ya. Tapi kenapa ada orang yang mati kelaparan ya kan? Nah itu ya. Di mana jaminan itu ya? Makanya di sini terlihat bahwa ada satu hal ya. Ada satu hal yang sebenarnya itu sudah diberikan Allah kepada kita agar kita tidak bisa dikalahkan atau dikuasai orang-orang kafir ya. Dengan itulah kalau itu kita jalankan maka kemudian ini janji Allah itu akan terpenuhi karena dia sudah memberikan. Umpamanya seorang ibu menyuruh anaknya untuk menyapu lantai ya. Dia sudah memberikan sapu. Ya. Tak mungkin ibunya itu mengatakan bersihkan lantai ini, tapi kemudian dia tidak ada memberikan alat pembersihnya ya. Ada alat pembersihnya udah diberikan ya. Sehingga si anak itu dengan menggunakan alat itu dia akan bisa membersihkan lantai. Tapi ketika dia meninggalkan alat itu, ya tadi itu, keinginan dari ibunya agar lantai itu bersih itu tidak akan tercapai. Ya sama seperti ini ya. Keinginan Allah ya, untuk agar orang-orang kafir itu tidak bisa mengalahkan atau menguasai kaum muslim, tidak akan tercapai kalau kita tidak memakai alat tersebut. Apa alat itu? Alat itu adalah sebuah sistem yang sudah diberikan Allah kepada kita ya. Sistem kalau kita di sini ketika mukmin dan kafir yang berhadapan,
yang berhadapan itu masalah apa namanya, kekuatan ya, kekuatan. Power ya, kekuatan. Dan itu ya. Jadi kalau kaum muslim punya kekuatan, maka dia itu tadi orang-orang kafir itu tidak akan bisa mengalahkan kaum muslim ya. Dan kekuatan kaum muslim itu tadi itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan menegakkan daulah ya, daulah Islamiyah ya. Dan di rentang masa mulai dari Rasulullah sampai ke ke akhir runtuhnya daulah Islamiyah di Utsmaniyah di Turki itu, yang sampai 1300 tahun orang-orang kafir tidak pernah mengalahkan kaum muslim. Jadi ini kriteria. Jadi negara bagi kaum muslim itu adalah negara yang bisa melindungi kaum muslim agar tidak bisa dikalahkan atau dikuasai oleh orang-orang kafir. Itulah yang dicontohkan Rasulullah adalah khilafah ya. Jadi itu ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin itu cukup untuk untuk penjelasan kita kali ini. Dan bagi kita, kalau kita mau berpikir sebenarnya Islam itu sudah cukup bagi kita ya, nggak perlu kita membutuhkan yang lain-lain ya. Karena Islam itu sudah sesuatu yang sangat sempurna ya. Jadi ketika kemudian umpamanya kita sekarang bernegara dengan bentuk negara yang demikian sekarang ini ya, kenapa kita tidak bertanya di mana ada dalilnya negara yang sekarang ini dalam Al-Quran? Harusnya itu yang perlu kita tanya duluan, karena itu yang sudah kita lakukan kan. Jangan bertanya kepada sesuatu yang belum dilakukan ya, yang sudah dilakukan, karena ini dia perbuatan itu saat kita melakukan akan ada konsekuensi dosa dan pahala ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu dulu yang kita pastikan hukumnya ya dalam Islam ya. Nah, itu mungkin ya. Tapi begitupun ya kita sudah menjawab tadi itu bahwa khilafah itu jelas punya dalil dari Al-Quran ya. Dari sisi kriteria. Dan itu bukan dalil yang lemah ya. Itu bukan dalil lemah. Karena umumnya begitu ya. Umumnya begitu dalil Al-Quran itu kriteria-kriteria ya. Dan kemudian ada penjelas dari kriteria tersebut adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Itulah penjelasnya. Ketika bertanya itu bagaimana penjelas tentang negara dalam Islam, lihatlah bagaimana Rasulullah menegakkan negara tersebut. Ya, itu ya. Itu mungkin untuk jawaban kita kali ini ya. Insya Allah nanti kalau kita temukan lagi pertanyaan-pertanyaan lain, ya, kita akan usahakan untuk menjawab semampu kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره